Seandainya Eliano di bench saja nggak ada, ya emang bener kok, dicoret di bench saja nggak ada loh. Sementara dia datang jauh-jauh dari Belanda untuk dicoret. Fans timnas dibuat haru. Ini kata Eliano Renders usai dicoret Sintayong kontra Jepang malam tadi. Sintayong salahkan peluang emas Ragnar Oratmangun kontra Jepang menjadi biang kekalahan skuad Garuda. Hashtag Sintayong out kembali bergema. Minta beri kesempatan, legenda timnas ini beri pembelaan. Respon mengejutkan Presiden RI Prabowo Subianto usai timnas Indonesia tumbang 0-4 dari timnas Jepang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kiko Football. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan penyesalan karena anak asuhannya gagal melakukan finishing dengan baik saat melawan Jepang pada Jumat malam tadi. Timnas Indonesia dibabat habis oleh Jepang dengan skor telak 4-0. 4 gol anak asuh Hajime Moriyasu dicetak oleh Takumi Minamino, Hidemasa Morita, Yukinari Sugawara, serta 1 gol dari Justin Hubner. Walau mengalami kekalahan, skuad Garuda sejatinya punya beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun sayang gagal dimanfaatkan dengan baik. Salah satu peluang emas yang didapatkan tim Merah Putih hadir pada menit ke-8 melalui aksi dari Ragnar Oratmangun. Penyerang FC Dender ini mampu meloloskan diri dari kawalan bek Jepang. Oratmangun lalu berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Zion Suzuki. Akan tetapi pemain berjuluk Wak Haji itu kurang klinis karena tendangannya ditepis kiper Jepang. Kegagalan Ragnar Oratmangun mencetak gol disesalkan oleh Sintayong. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, hal itu menjadi salah satu faktor penyebab timnas Indonesia kalah. Di awal kita dapat peluang yang sempurna, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar. Itu yang jadi penyebab kita kalah. Mungkin jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah. Namun saya tidak mau beralasan, karena kita kalah. Saya akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan lebih baik lagi, kata Sintayong. Timnas Indonesia asuhan Sintayong kembali menunjukkan progres signifikan meskipun harus takluk dari Jepang dengan skor telak 4-0 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada Jumat malam tadi. Sintayong, pelatih yang ditunjuk sejak akhir tahun 2019, telah membawa perubahan besar bagi skuad Garuda. Kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju kesuksesan yang lebih besar. Sebagaimana dikatakan oleh Bambang Pamungkas, kontinuitas dan kepercayaan kepada pelatih sangatlah penting untuk membangun timnas yang solid. Bambang Pamungkas, legenda timnas Indonesia, pernah mengutarakan keresahannya tentang budaya pergantian pelatih yang terlalu cepat. Dalam wawancara di kanal YouTube Vincent dan Desta pada tahun 2021, BP mengatakan, pandangan ini sejalan dengan apa yang kini dilakukan PSSI terhadap Sintayong, yang tetap diberi kepercayaan meskipun ada kekalahan. Sejak ditunjuk menjadi pelatih kepala, Sintayong membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Salah satu pencapaian signifikan adalah lolos ke babak gugur Piala Asia 2023 yang menjadi sejarah baru bagi sepak bola nasional. Kini dalam kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda juga mampu tampil kompetitif melawan tim-tim kuat di Asia. Meski Jepang terlalu tangguh dalam pertandingan terakhir, timnas Indonesia tidak tampil tanpa perlawanan. Pada awal pertandingan, skuad Garuda menciptakan beberapa peluang emas, seperti tendangan Ragnar Oratmangun dan juga umpan Kevin Dix yang hampir menghasilkan gol. Namun kekuatan Jepang terbukti tidak terbendung, dengan serangan yang terus-menerus menekan pertahanan Indonesia hingga menghasilkan 4 gol. Kegigihan PSSI mempertahankan Sintayong menjadi pembuktian nyata dari apa yang pernah dikatakan oleh BP. BP menekankan bahwa pelatih butuh waktu untuk membangun tim yang solid. Kita masih selalu berpikir instan tentang hasil. Itu satu hal yang harus kita ubah. Kita punya pelatih bagus, progresnya bagus, tetapi karena tidak juara, akhirnya diganti. Seharusnya kita kontrak jangka panjang. Kita lihat dulu progresnya, baru kita tentukan dia itu berhasil atau tidak, kata BP. Presiden Prabowo Subianto memantau laga tim nasional Indonesia saat melawan Jepang pada Jumat malam tadi melalui telepon genggam di sela kunjungan kenegaraan ke Peru. Momen tersebut dibagikan melalui akun media sosial Instagram pribadi Prabowo yang dipantau di Jakarta Jumat malam. Dalam unggahannya tertulis deskripsi, semangat Garuda, dan emotikon bendera merah putih.
Prabowo tampak mengenakan jaket dan topi berwarna biru gelap. Sebelum pertandingan Indonesia kontra Jepang tadi malam, Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo untuk Timnas Indonesia. Laga semalam sangat penting untuk dimenangkan oleh Timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Namun apa daya skuad Garuda harus tumbang di depan puluhan ribu pendukung Timnas. Lebih lanjut, Erick mengatakan Presiden Prabowo sudah mengungkapkan komitmennya untuk terus memajukan sepak bola Indonesia. Wajah kecewa Eliano Renders usai laga Timnas Indonesia kontra Jepang menjadi sorotan. Banyak publik berempati kepada Eliano Renders usai dicoret pelatih Timnas Indonesia Sintayong jelang laga krusial kontra Jepang. Bahkan banyak warganet yang menyerbu akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir pasca laga Timnas Indonesia tadi malam. Bukan karena kekalahan telak Timnas Indonesia atas Jepang 4-0. Erick Thohir disorot gara-gara Eliano. Akun Instagram Erick Thohir diserbu pecinta sepak bola tanah air yang mempertanyakan nasib salah satu pemain Timnas Indonesia, yakni Eliano Renders. Pasalnya Eliano Renders tidak masuk dalam daftar skuad Garuda di laga krusial Timnas Indonesia melawan Jepang tadi malam. Namun dalam laga krusial tersebut, pelatih Sintayong memilih untuk tidak menyertakan bek PSS Zoli itu dalam daftar susunan pemain. Keputusan Sintayong ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola nasional. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada akhir September 2024, Eliano baru sekali tampil untuk Timnas Indonesia. Debutnya terjadi saat ia bermain selama 45 menit di babak kedua ketika Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 kontra Timnas Bahrain pada tanggal 10 Oktober lalu. Banyak warganet yang mempertanyakan mengenai alasan dibalik tidak dimasukkannya Eliano dalam skuad Garuda tadi malam. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membanjiri kolom komentar salah satu postingan Instagram Erick Thohir. Warganet menyerbu Instagram Erick Thohir setelah Timnas Indonesia membagikan postingan mengenai susunan pemain dalam laga melawan Jepang. Ketika nama Eliano Renders tidak terlihat, bahkan di daftar cadangan sekalipun. Postingan tersebut langsung dibanjiri komentar dari netizen yang menyayangkan absennya Eliano yang sudah dinantikan untuk tampil. Banyak netizen Indonesia meminta Sintayong untuk tidak menganak emaskan pemain dalam tim. Ada juga yang berkomentar pedas dengan menyuarakan untuk apa dilakukan naturalisasi Eliano jika pada akhirnya hanya menjadi cadangan abadi di skuad Timnas. Sebelumnya juga manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa absennya Adit Tijani Renders itu bukan karena cedera, melainkan merupakan bagian dari strategi yang diterapkan oleh pelatih Sintayong. Sebagai gantinya, Sintayong memberikan kepercayaan kepada Kevin Dix, pemain naturalisasi lainnya yang langsung diturunkan sebagai starter di posisi back. Menanggapi protes dari supporter Timnas, Sintayong coba menjelaskan alasan dibalik keputusan untuk tidak menyertakan Eliano dalam skuadnya pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada laga malam tadi, Eliano hanya bisa menyaksikan dari tribun penonton. Dalam konferensi pers usai pertandingan pun, Sintayong secara terbuka mengungkapkan pandangannya tentang Eliano yang menurutnya belum cukup memenuhi standar untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Untuk Eliano Renders tidak dapat masuk skuad karena menurut saya tidak baik untuk masuk ke skuad Timnas Indonesia. Jadi saya memilih seperti itu, kata Sintayong. Keputusan Sintayong yang kembali tidak memasukkan Eliano Renders semakin memperburuk situasi karir pemain yang satu ini, terutama setelah performa dan kesempatan bermainnya yang semakin redup bersama PSS Zoli. Seperti diketahui, para fans Timnas Indonesia melakukan protes keras atas sikap Sintayong yang mencadangkan Eliano pada laga kontra Jepang tadi malam. Kekecewaan supporter Timnas juga semakin terasa setelah netizen menyoroti unggahan terakhir bek PSS Zoli tersebut di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang menampilkan dirinya mengenakan jersey Garuda, Eliano Renders mengungkapkan rasa bangganya kembali bersama skuad Timnas Indonesia. Perasaan yang sangat amat luar biasa, bisa kembali lagi bersama dengan tim nasional, dan sekarang kami sangat menantikan untuk pertandingan esok, tulis Eliano Renders. Dalam wawancara dengan beberapa media usai laga kontra Jepang malam tadi, Eliano pun menyampaikan komentarnya terkait posisinya di skuad Garuda. Eliano cukup senang dengan simpati yang disampaikan para supporter Garuda untuk dirinya. Namun Eliano mengatakan semua keputusan dalam suatu pertandingan adalah mutlak dari pilihan pelatih kepala. Dirinya tidak bisa berbuat banyak selain terus berusaha keras mencuri perhatian Sintayong untuk laga ke depannya. Eliano tidak akan patah semangat dan akan terus coba memberikan yang terbaik untuk skuad Merah Putih jika nantinya kembali dipercaya oleh Sintayong pada laga ke depan. Saya akan mencoba melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Ini belum selesai. Dan saya yakin dengan kemampuan ini, saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Semua keputusan di tangan pelatih. Tugas pemain adalah memberikan yang terbaik.
dan bersaing secara sehat dalam tim. Dan saya yakin saya akan mendapatkan tempat setelah ini, kata Eliano Renders. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.